Puji Tuhan, bersyukur kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, umat-umat ketebusan Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan, pertolongan, penyertaan dan kekuatan dari Tuhan kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan, saya rindu memberikan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya berikan tema renungan kita adalah kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saya akan bacakan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, dalam kebenaran ini disampaikan bahwa kita umat-umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka kita, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita adalah keluarga Allah, dan kewargaan kita adalah di dalam sorga. Itu sebabnya dalam kebenaran firman Allah katakan supaya kita senantiasa bersukacita, berdiri teguh dalam Tuhan, supaya kita selalu ada di dalam sukacita dan berdiri teguh dalam Tuhan, supaya kita tidak terkontaminasi dengan kehidupan orang-orang yang ada di dalam dunia ini, di mana mereka yang bukan kewargaannya bukan di sorga. Firman Allah katakan demikian. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Katakan banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Siapa itu Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan? Dikatakan di sana bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Jadi inilah seteru Kristus, bukan memiliki kewargaan kerajaan surga, bukan keluarganya Tuhan, tapi dikatakan menjadi musuh-musuhnya Tuhan, di mana mereka hidup hanya memikirkan, atau dikatakan di sini Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi hanya memikirkan masalah perut, masalah kebutuhan, apa yang mau dimakan. Hanya itu yang selalu dipikirkan. Dan itulah pikiran mereka. Kenapa? Karena mereka mentuhankan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi kalau hidup ini hanya memikirkan, mentuhankan perut, bangun tidur hanya pikirkan apa yang saya mau makan, bukan apa yang saya mau perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau Tuhannya adalah perut, maka dikatakan mereka adalah
seterunya Tuhan. Yang kedua dikatakan firman Tuhan di sini, yang bukan memiliki kewargaan sorga adalah dikatakan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Justru aib, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, justru itu yang menjadi kemuliaannya. Sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan, justru itu yang menjadi kemuliaannya. Itulah orang-orang yang bukan keluarga Allah, yang bukan memiliki kewargaan kerajaan surga, di mana mereka mentuhankan perut mereka, aib mereka adalah kemuliaan mereka adalah aib mereka, sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Allah katakan yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju hanya kepada perkara duniawi. Jadi apa yang selalu dipikirkannya adalah masalah hidup dunia ini saja. Hanya perkara-perkara daging, perkara-perkara yang semu, perkara-perkara yang sementara, hanya kesenangan-kesenangan dunia. Dan itulah yang selalu dipikirkan setiap hari. Dan itulah orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya Tuhan, menjadi seterunya Allah, di mana mereka mentuhankan perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, dan pikiran mereka hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, kita menjadi keluarganya Tuhan, kita memiliki wargaan sorga. Ya, firman Allah katakan di sini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari kita sebagai orang percaya hidup senantiasa dalam hidup dengan Tuhan, di mana kita menantikan Tuhan kita sebagai juru selamat kita yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Mungkin kita dalam dunia ini kita banyak susah, banyak pergumulan, memang itulah dunia. Tapi kelak saat Tuhan datang kali yang kedua, kita akan ada dalam kemuliaannya. Karena kewargaan kita memang bukan di dunia, tapi di dalam surga. Maka kita akan bersama dengan Dia. Kita akan bersuka cita menikmati kemuliaan surga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah katakan, biarlah kita senantiasa berdiri teguh dalam Tuhan. Kita terus menjaga hidup kita supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kita menunjukkan bahwa kita adalah kewargaan, kita adalah surga, sehingga kita bukan hanya hidup seperti orang-orang di dunia ini yang mentuhankan perutnya, kemuliaannya adalah aibnya, dan yang selalu ada dalam pikiran adalah perkara-perkara duniawi. Tapi biarlah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, sehingga di dalam hidup di dunia ini kita bekerja, berkarya, bukan supaya kita diagung-agungkan di dunia ini, bukan supaya kita memiliki semua apa yang kita inginkan di dunia ini, tapi tak kala Tuhan izinkan kita ada, biarlah kita memikirkan perkara-perkara surgawi, sehingga dengan apa yang kita lakukan sementara di dunia ini benar-benar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa berkarya, kita bisa berbuat, kita bisa berguna untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita bukan hanya memikirkan diri kita, bukan memikirkan perut kita, bukan hanya memikirkan perkara-perkara dunia daging ini, tetapi bagaimana kita hidup untuk berbuat yang terbaik untuk sorga, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan sorga. Karena kita adalah kewargaan, kita adalah sorga. Dan kalau kita akan ada bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong kita
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa keluargaan kami adalah kerajaan surga. Dan biarlah kami terus ada bersama dengan Tuhan. Jangan kami sama seperti orang-orang dunia, di mana mereka mentuhankan perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka hanya perkara-perkara duniawi. Tapi bila kami memikirkan perkara-perkara surgawi Tuhan, perkara-perkara yang indah, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kami berarti dan berguna, sehingga apapun yang kami kerjakan dalam dunia ini, benar-benar kami arahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu, tumpah tangan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat kemurahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan, perlindungan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat kesembuhan dan pemulihan menjadi bagian mereka. Berkat-berkat Allah yang ajaib dicurahkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagimu segala puji hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.